Salam DSJ, bertemu lagi pada video kali ini. Saya akan membuat tutorial membuat tanaman rakit apung di toples ya. Seperti ini. Saya akan menanam kangkung. Nah, seperti ini. Ini hidroponik ya, rakit apung. Bagaimana cara membuatnya? Saksikan video berikut ini. Ya, bahan yang kita perlukan adalah toples. Toples ini sebenarnya toples bekas ikan cupang ya. Kemudian styrofoam, pisau untuk potong styrofoam, dan bibitnya. Ini saya ambil yang dari instalasi ya. Bisa menggunakan netpot ataupun tanpa netpot juga bisa. Ini yang diperlukan. Nanti di sini tinggal diisi air nutrisi saja. Gimana caranya? Gampang sekali. Cari styrofoam bekas ya. Kemudian dipotong sebesar lubang toplesnya. Kita tekan dia seperti ini. Kita potong sesuai dengan garis bekas bibir toples. Kebetulan cuma ada sisa ini yang saya coba gunakan lagi. Nah, lebih seperti ini bisa masuk ya. Dan tinggal kita buatkan lubang untuk netpot atau untuk bibitnya langsung. Kalau menggunakan rock wool ataupun spon bibitnya, kita buat lubangnya sebesar netpot atau sebesar spon atau sebesar rock wool. Jadi disesuaikan saja. Buat lubangnya saja biar gampang, buat kotak aja. Jadi ini bisa untuk berbagai tanaman ya, pakcoy, kangkung, caisim, dan yang lainnya. Nah, seperti ini. Kemudian tinggal diambil bibitnya. Nah, ini bibitnya saya menggunakan spon ya, seperti ini. Jadi bibitnya ini tinggal kita masukkan saja ke lubangnya ini. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Tinggal kita masukkan, kita isi air nutrisi dulu ya. Ini sudah diisi larutan nutrisi ya. Jadi tergantung besar toplesnya. Kalau punya alat TDS meter lebih gampang. Kalau tidak punya, gunakan ukuran 5 ml pekatan A ditambah 5 ml pekatan B dalam 1 liter air. Jadi itu untuk perbandingan cara gampangnya tanpa menggunakan alat ukur. Nah, jadi kalau sudah seperti ini, bibit nih tinggal kita masukkan saja ke dalam toples. Nah, jadi dia akan mengapung seperti ini. Jadi nanti kalau airnya habis, dia akan ikut turun. Kalau airnya penuh, dia akan tetap di atas, seperti itu. Bisa seperti ini. Kalau ditaruh di atas, nanti kelemahannya adalah jika airnya ke bawah dia nggak dapat air. Kalau bisa ditambah kain flanel, jadinya sistem wick ya. Kalau ini seperti sistem rakit apung. Kalau mau ditambah juga bisa. Ini ditambah lagi satu bibitnya, tinggal di lubangnya dibesarkan, kemudian ditambah supaya lebih banyak ya. Ya, jadinya seperti ini. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian silakan ditaruh di bawah sinar matahari penuh ya. Kalau bisa ini mungkin ditutup
kain hitam atau plastik hitam supaya tidak tembus sinarnya sehingga tidak cepat lumutan. Jadi tidak cepat warna airnya hijau ya. Dan ditutup dengan kain atau plastik hitam supaya tidak terhindar dari panas sehingga air di dalam ini tidak cepat panas. Kemudian bisa ditambah lagi dengan aerator ya, atau gelembung udara supaya kandungan oksigen di dalam toples ini terjaga. Atau jika tidak punya aerator, bisa nanti diaduk-aduk atau ditiup-tiup dalam mungkin seminggu sekali, atau kalau setiap hari lebih bagus lagi. Jadi seperti itu, silakan tinggal ditaruh di bawah sinar matahari, ditunggu sampai membesar. Ingat dijaga airnya jangan sampai habis. Nah, jadinya seperti ini setelah beberapa hari. Ini saya lupa berapa hari sudah ini. Nah, jadi airnya ini sudah mulai habis ya. Ini tanpa aerator, cuma saya ubah-ubah aja. Ini bisa ditambah aerator juga bisa ya, untuk mempercepat. Nah, ini karena dulu ini yang banyak saya isi, jadinya tanamannya terlalu rapat sehingga batangnya tidak rata. Nah, ini udah ada yang lumayan besar. Dan ini sudah siap untuk dipanen. Nah, jadinya seperti ini. Walaupun di toples masih bisa menghasilkan sayur hidroponik kangkung. Ya, jadi demikian tutorial hari ini. Jadi membuat atau menanam hidroponik tidak harus menggunakan banyak alat ya. Jadi dengan botol atau toples bekas pun bisa menanam kangkung di rumah dan siap panen, bisa langsung dimasak. Ini panennya bisa dicabut atau dipotong aja. Ini masih bisa tumbuh lagi 1-2 kali ya. Dipotong kemudian dibiarkan, ditambah nutrisi lagi, nanti akan tumbuh lagi. Jadi bisa dipanen lagi tanpa harus mulai dari bibit baru. Ya, demikian tutorial ini, semoga bermanfaat. Silakan di like video ini, kemudian di share supaya bisa menginspirasi teman-teman yang lain. Kemudian tolong di subscribe supaya bisa terus berbagi video-video tentang hidroponik dan kegiatan di rumah. Salam hidroponik, salam DSJ.